Selamat pagi. Tadinya saya sedang OTW menuju salah satu lokasi yang sering dikeluhkan warga, terindikasi razia ilegal. Saya sedang OTW karena ada warga yang melapor saat ini katanya sedang ada 3 oknum sedang melakukan penangkapan terhadap pelanggar-pelanggar. Menurut saya is okay kalau itu memang tertangkap tangan untuk melakukan pelanggaran, tapi memang warga ini meminta saya untuk datang untuk mempertanyakan aktivitas rajianya. Sebenarnya yang membuat saya untuk akhirnya setuju datang adalah karena ada beberapa laporan dari warga, terutama korban yang sudah masuk ke saya, dan salah satunya dari Instagram, dan screenshot dari laporan itu sudah saya kirim langsung ke Bapak Kapolda, Kapolda Sumsel, dan saya lihat beliau sudah baca. Harapannya tinggal menunggu beliau untuk menyerahkan ke timnya untuk menindaklanjuti jika memang ini adalah razia ilegal. Nah, pada saat saya sudah OTW menuju ke lokasi, si warga tadi menginformasikan kalau ketiga oknum tidak lagi melakukan penangkapan, dan salah satu oknum yang tadinya ada di pinggir jalan itu sudah kembali ke pos. Ternyata ini terjadi karena si warga tadi pada saat melewati mereka pura-pura nelpon saya sambil bilang, "Kami ini kesini lagi ada ini nih." Nah, seperti itu. Apakah karena itu akhirnya mereka tidak melanjutkan aktivitasnya atau tidak? Tapi dari situ saya memutuskan akhirnya untuk tidak jadi ke sana. Saya akan melihat lokasi lain yang belakangan ini juga cukup sering dapat laporan dari warga. Untuk aktivitas penangkapan terhadap pelanggaran, saya justru mendukung. Saya tujuannya ke sana adalah hanya untuk mereview apakah kegiatan itu memang untuk melakukan penangkapan terhadap pelanggar-pelanggar yang tertangkap tangan, atau ada dugaan pungli. Ada 2 atau 3 laporan yang sudah masuk ke saya, dan memang dari korban-korban ini menceritakan mereka dimintai sejumlah uang sehingga akhirnya tidak jadi ditilang. Itu nanti akan saya konfirmasi langsung ke oknum-oknum yang ada di sana. Dan saat ini saya tidak jadi ke lokasi tersebut, saya akan menuju lokasi lain yang belakangan ini sering terjadi aktivitas yang katakanlah seperti razia, tapi saya yakin itu bukan razia. Tapi selama penindakan terhadap pelanggaran ini sesuai undang-undang, saya justru datang ke sana untuk mendukung mereka, dan saya akan bantu mensosialisasikan terkait pasal penyuapan, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980. Mudah-mudahan pada saat saya wawancara, jika ada pelanggar di sana, tidak ada laporan dari warga bahwa mereka dimintai uang. Karena jika ada, artinya punglinya terbukti. Dan ini akan menjadi masukan dan laporan buat tim Propam Polresta Palembang untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja laporan singkat pagi ini. Terima kasih, selamat pagi.
ganggu perjalanannya Benny. Benny Pak, sorry. Tadi saya perhatikan Bapak lagi dari dalam pos itu kan? Tadi gimana? Ditilang atau gimana? Oh, yang mobil satu lagi yang di depan? Tadi kan kebetulan ada dua, yang satu lebih duluan. Yang satu itu tadi udah maju di depan tadi. Jadi Bapak tadi ada pelanggarannya atau kelebihan muatan? Oh, oh, nggak ada dipungli kan? Karena cara prosesnya tadi nggak benar, kan tiba-tiba datang waktu lampu merah kan, terus Bapak dimintai surat segala macam. Kecuali, tapi memang ada pelanggaran yang kepang-kepangan sih, bisa kelihatan kan ini kelebihan muatan ya. Tapi nggak benar ya, nggak ada dipungli ya. Oh iya, bagus, bagus. Oh, bilang ya, benar. Itu yang benar. Oh, sempat berdebat ya. Kalau yang sama satu tadi ada terdengar entah. Oh, terpisah ya. Ada ruangannya cuma satu atau? Oh, nggak kedengaran ya Pak ya. Soalnya saya dari tadi perhatikan, kalau yang saya perhatikan Bapak ini mobil keempat. Yang dua di depannya saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Oke, bagus polisinya kalau memang cuma dikasih peringatan. Ya setidaknya fair lah ya. Kalau memang salah ditilang. Tapi jangan sampai pungli. Oke deh, mudah-mudahan aman di perjalanan Pak. Silakan dilanjut. Sorry mengganggu perjalanannya. Oke Kak, silakan Kak. Itu dia tadi video di lokasi berikutnya. Saya sempat melihat ada 4 mobil dan rata-rata mobil pengangkut barang, baik itu pick up maupun call diesel atau truk. Proses menghentikannya bisa kita lihat di salah satu video, terutama video yang tadi. Pada saat ada lampu merah, lalu si petugas tadi mendatangi supir, terlihat memang melakukan salam senyum sapa ya. Lalu jika ditemukan pelanggaran, ya, jadi proses menemukan pelanggarannya itu setelah beliau ini mungkin nanya-nanya surat. Nah, tapi dari salah satu supir yang saya wawancara tadi, memang ada pelanggaran kasat mata melihat dari muatan yang berlebih. Nah, berdasarkan wawancara tadi kita bisa lihat si supir tidak ditilang dan hanya diberikan peringatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polisi, ada 2 di dalam pos tersebut katanya. Mengucapkan terima kasih kepada salah satunya karena telah bersikap arif dan bijaksana dalam memberikan penindakan, walaupun pada akhirnya beliau memberikan peringatan sesuai permintaan supir tersebut. Mudah-mudahan supir juga kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, jadi hasil hari ini dari 4 kendaraan yang saya lihat dihentikan dan supir-supirnya dibawa ke dalam pos. Sayangnya saya hanya sempat wawancara salah satu supir, dan itu yang terakhir setelah saya akhirnya harus kembali ke lokasi saya dan tidak melanjutkan pantauan untuk hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada ketiga supir lainnya karena proses penilangan semuanya dibawa ke dalam pos, dan bisa dilihat sendiri fotonya. Ini posnya juga kondisi kacanya gelap, tidak terlihat aktivitas jika dilihat dari luar. Dan ini kondisinya adalah pos baru yang seingat saya baru dibangun pada saat flyover ini dibangun beberapa bulan yang lalu. Nah, ceritanya akan berbeda jika supir yang saya wawancara tadi ternyata tidak ditilang. Tentu ceritanya akan berbeda, karena jika tidak ditilang atau jika ada kesaksian dari supir terjadi pungli, maka saya akan meminta kesediaan si korban supir ini tadi untuk ikut saya menemui kembali oknum tersebut
dan meminta untuk uangnya dikembalikan dan menggantinya dengan surat tilang sebagaimana proses seharusnya yang seharusnya dilakukan sesuai undang-undang. Itu akan berbeda jika kondisinya berbeda. Namun pada hari ini alhamdulillah hasilnya baik, positif. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi kepada ketiga supir yang lain, mudah-mudahan saya tidak pernah menemukan bukti pungli di sana, karena jika tidak maka kita sebagai masyarakat harus berperan aktif untuk menjalankan program pemerintah terutama dalam pemberantasan pungli. Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui apakah mobil-mobil yang supirnya dibawa ke dalam pos ini, apakah di dalam itu terjadi pelanggaran hukum, apakah terjadi pungli. Kita cukup meminta kesaksian dari supir dan meminta supir untuk bekerja sama dan berterus terang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Walaupun kita tidak melihat kejadiannya, tapi kesaksian dari supir ini cukup. Apalagi jika ada supir yang bersedia untuk ikut saya memberikan laporan kepada Propam di Polresta Palembang. Nanti selanjutnya proses hukum akan dilanjutkan oleh tim Propam di sana.